Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 4, kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demokrasi liberal. Sebelum masuk ke dalam materi, ini nama-nama dari anggota kelompok kami. Dan sekarang kita masuk ke dalam materi. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat, dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi liberal mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi rakyat, perlindungan hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal. 1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. 2. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. 3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. 4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. 5. Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Sejarah penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada beberapa usulan mengenai sistem negara yang bisa diterapkan, seperti federasi, monarki, republik parlementer, dan republik presidensial. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP akan menjalankan tugas legislatif sebelum MPR atau DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP menjadi lembaga setara dengan lembaga kepresidenan, bukan lagi sebagai lembaga di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir. KNIP berhasil mendorong Wakil Presiden Hatta untuk menerbitkan maklumat pemerintah pada 13 November 1945 tentang pendirian partai politik, dan pada 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia menghadapi sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sementara urusan pemerintah diserahkan kepada Perdana Menteri. Syahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama. Setelah RIS dibubarkan sejak tahun 1950, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer liberal dengan meniru sistem parlementer Barat. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi liberal, di mana Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 yang bersifat liberal. Secara umum, demokrasi liberal diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menekankan perwakilan atau representatif dalam demokrasi. Konstitusi ini menetapkan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Menteri atau Kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Masa ini dikenal sistem multipartai pada masa demokrasi liberal. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal mendorong munculnya beragam partai politik dengan ideologi dan tujuan politik yang berbeda. Kabinet yang memerintah yaitu 1. Kabinet Nasir pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastronegoro 1 pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Namun, setelah 9 tahun berlangsung, UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal terbukti tidak sesuai dengan kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan kembalinya berlakunya UUD 1945. Dan itulah tadi penjelasan mengenai demokrasi liberal. Demokrasi liberal menjadi sistem politik demokrasi pertama yang digunakan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.